apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya secara pemahaman berdasarkan perkembangan situasi, waktu dan zaman, bisa saja apa yang kita pahami sudah tidak murni lagi. Karena itulah fenomena dalam kehidupan beragama. Kenapa ada proses-proses dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Karena itu tadi terjadi proses-proses penyempurnaan dan pemurnian. Kenapa dari Nabi Isa turun Nabi Muhammad? Karena ketika Nabi bisa menyampaikan jeda waktu yang lama sekian abad, terjadilah proses ketidakmurni. Artinya tidak tertutup kemungkinan ajaran Islam yang diturunkan Nabi Muhammad yang sampai kepada kita, yang sampai itu sudah tidak murni lagi kepada kita. Yang kita harus betul-betul benar-benar menyaringnya, benar-benar perlu belajar lebih teliti dan lebih jeli. Nah, inilah perlunya kita bermajelis, saling berbagi, tidak merasa yang sudah paling benar, paling baik, paling bagus. Nah, karena yang paling baik, paling benar, paling bagus cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia yang sudah pasti adalah paling kurang, paling jelek, paling bodoh. Nah, demikianlah kiranya dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan buat kita, membangkitkan semangat kita untuk lebih baik lagi di dalam belajar, dalam meningkatkan kualitas ilmu kita dan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti beribadah yaitu tadi membangun pengetahuan tentang ketauhidan kita, membangun rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, dan membangun masyarakat yang baik. Itulah artinya ibadah, bukan sholat doang, zikir aja banyak, terus diri kita nggak kita urusin. Sholat tekun rajin, baca Quran rajin, apa-apa rajin, keluarga nggak dibangun dengan baik, mengajar kesana kemari, ya kan, agama ceramah sana sini, masyarakat dibiarkan begitu saja. Yang dipikirin cuma amplop. Ini juga tidak benar. Karena tujuannya penerus risalah, penerus dai-dainya Rasulullah itu adalah membangun masyarakat. Kalau diri kita belum baik, bagaimana kita mengajarkan kepada orang lain? Kalau keluarga kita belum baik, bagaimana kita mengajarkan orang lain? Kalau masyarakat di kita sendiri kita berada belum baik, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada orang lain? Kalau kita paksakan juga yang ada tambahlah kekisruhan, tambahlah ketidakmurnian Islam terterap. Dan umat yang awam tentu akan memahami berdasarkan pemahaman yang sederhana, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ini. Dan akhirnya timbullah ke dalam pemikiran umat pemahaman Islam yang tidak lagi murni. Hingga akhirnya perbaikan umat tidak terbentuk. Yang ada yang justru malah timbullah berbagai macam kekeruhan dan kekisruhan di dalam umat. Sehingga akhirnya umat Islam akan menjadi umatan yang rahmatan lil alamin, tapi justru malah terbalik menjadi penyebab timbulnya berbagai macam kerusakan di alam ini. Karena apa ironis? Masyarakat yang non muslim kalau keadaan hidupnya teratur masyarakatnya. Itu syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Muhammad itu membangun tatanan masyarakat yang rapih, madani. Itu syariat Nabi Muhammad yang inti itu. Kalau sholat ya udah diajarkan di zaman sebelum Nabi Muhammad udah diajarin, tinggal nyempurnain aja dikit. Itu. Puasa ya udah diajarin juga sebelum Nabi Muhammad. Itu. Zakat udah diajarin sebelum Nabi Muhammad. Haji ya jelas Nabi Ibrahim. Apa yang belum diajarkan oleh umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu? Satu, membangun masyarakat yang baik. Masyarakat Madinah belum. Yang dilandasi oleh berbagai suku bangsa berkumpul menjadi satu membangun masyarakat yang baik. Itu yang belum diajarkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah syariat yang intinya daripada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan Muhammad sebagai Rasul Allah. Muhammadur Rasulullah. Jadi inti wujud daripada Muhammadur Rasulullah adalah membangun sebuah sekelompok manusia, sebuah masyarakat tanpa dibatasi oleh ras, suku, etnis, menjadi sebuah masyarakat yang baik, yang dilandasi oleh iman kepada Allah, yang memiliki sifat rububiyah, sifat malikiyah dan sifat ilahiyah. Karena tanpa sifat rububiyah, tanpa sifat malikiyah dan sifat ilahiyah, tidak mungkin bisa dibangun rumah tangga yang baik dan masyarakat yang baik.
Artinya apa? Pemahaman tentang keimanan kita harus kita rapikan, pemahaman rububiyah kita. Kita rapikan pemahaman malikiyah kita. Kita rapikan pemahaman ilahiyah kita, dan kita rapihkan pula tentang pemahaman tatanan rumah tangga kita, dan kita rapikan pula pemahaman tentang tatanan masyarakat kita. Itulah yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Islam secara kafah. Khudkhulu bisilmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu khudkhulu bisilmi kafah. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimulai dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala secara baik, secara utuh. Tanpa itu tidak mungkin bisa terbangun dengan baik. Nah, demikian dari saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.